kita nggak WFH ya, kerjanya dari kantor ya, di kantor, maka saat pulang udah nggak megang kerjaan lagi. Betul. Tapi kalau WFH itu kayak seakan-akan seharian penuh kita pegang kerjaan terus dan kita tidak bisa membagi waktu. Oh, ini waktunya untuk bermain dengan anak. Oh, ini waktunya bekerja. Oh, ini waktunya apa gitu. Ya, Betul. jadi kalau kita WFO udah pulang dari rumah kita bisa bermain dan stimulasi kecil. Betul, betul sekali. Tetapi kalau kita WFH itu seakan-akan ya udah kan dari tadi saya juga udah bersama anak saya. Iya, itu Ya, ironis sekali jadi ya. jadi itu suatu apa ya, suatu perspektif yang berbeda ya. Ternyata kita kira kalau WFH malah anak-anaknya pasti akan cerewet-cerewet gitu kan, akan bawel-bawel gitu. Tapi ini maksudnya bisa dimaklumi ya, maksudnya kalau memang orang tuanya sibuk, pasti kan kita minta bantuan gadget nih, kita minta bantuan TV gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini coba kita bicarakan, kita diskusikan aja hari ini. Kita diskusikan hari ini dan kita coba cari solusinya sama-sama. Iya, betul banget sih. Sebenarnya aku juga merasakan sih, Dok, kebetulan aku juga ibu bekerja, kalau lagi WFH tuh kayak 2 kali lipat lebih sibuk banget ya kan. Jadi malah bener banget dari pagi bangun tidur udah di depan laptop, sampai malam juga masih aja pegang handphone, bales WhatsApp kerjaan ini ya kan. Anak-anak yang tadinya mau main sama kita, mau gangguin kita istilahnya, akhirnya ya terpaksa kita kasih handphone atau ya mainnya sama mbaknya gitu kan, ya tetap aja kayak gitu jadinya. Sedangkan kalau misalnya kita lagi WFO bener banget, kita pulang ke rumah udah nggak pegang ya kan, malah main fokus sama anak. Aduh bener banget sih, Dok. Oke lah, Dok, mari kita bahas tanpa aku berpanjang-panjang lagi, nggak sabar pengen dapetin ilmu dan sharing dan insights dari dokter ya. Silakan, Dok, untuk share screen. Nanti habis itu kita akan Oke, lanjutkan dengan Q&A. Thank you, Dok. sama-sama. Ini tulisannya saya boleh sharing kalau Mbak Devi udah selesai sharingnya. Jadi boleh. Oke, siap. Saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Saya akan langsung mempresentasikan. Presentasinya nggak lama-lama, tapi mudah-mudahan nempel gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti bersama-sama apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi resiko delayed speech. Ya, jadi hari ini kita akan membahas perkembangan bicaranya dulu. Apa sih yang normal, apa sih yang nggak normal, apa yang harus saya lakukan kalau si kecil itu terlambat bicara. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat itu adalah hindari membandingkan anak kita dengan anak lain. Itu dulu ya. Jadi mau kembar yang dari telur yang sama pun dengan ibu yang sama, bapak yang sama, rahim yang sama, itu juga perkembangannya beda. Ya, jadi kita sama sekali tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak lain, apalagi anak kita dengan anak tetangga itu udah pasti nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Nah, ini adalah salah satu screening, ya screening kuesioner yang bisa kita gunakan, sangat-sangat mudah untuk di-download dari internet. Silahkan, itu namanya KPSP. Ya, KPSP itu adalah beberapa pertanyaan yang mencakup semua ranah perkembangan si kecil ya dari usia yang sudah ada di sini ya. Jadi contohnya kalau usia anak kita usia 3 bulan gitu, kita tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan ini ya tidak gitu. Kemudian ini adalah pertanyaan usia 6 bulan, ya tidak Contohnya, kalau semua jawaban ini iya bahwa anak kita sudah mampu untuk melakukan semua ini, kita bisa maju ke usia berikutnya gitu. Jadi kalau usia 3 bulan, kalau ada yang tidak mampu, maka kita akan mundur satu grup usia, gitu ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, kalau ada anak kita contohnya udah usianya 6 bulan, tetapi dia nggak bisa nih nomor 3, silahkan diomongin sama dokter spesialis anaknya secepat mungkin. Ya, jadi sebelum terlambat udah kita deteksi dulu, udah kita pastikan dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi nggak terlambat. Nah, sekarang kalau kita membicarakan tentang
keterlambatan bicara. Seberapa sering sih? 5-8% anak usia prasekolah. 5-8% itu cukup tinggi ya. Satu dari 10 anak. Kalau kita ngomongin 10%, itu 1 dari 10 anak-anak yang prasekolah itu keterlambatan bicara. Ya, jadi tipe keterlambatan bicara sendiri itu mungkin masalah artikulasi, jadi ngomongnya nggak jelas, atau ngomongnya gagap, atau dia kesulitan menggunakan kata-kata. Ya, jadi dia ingin melontarkan suatu kata tapi kayak nggak kepikiran terus ya, jadi gitu ya. Kemudian receptive language delay. Receptive language delay itu maksudnya dia tidak paham apa yang kita omongin. Nah, yang paling bawah, expressive language delay, itu adalah salah satu keterlambatan bicara yang paling sering. Expressive language delay itu maksudnya dia paham 100% apa yang kita minta, dia paham 100% apa yang kita instruksikan, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dia inginkan. Jadi contohnya, anak kita paham, dok, tapi anak saya ngerti kok dok, kalau saya bilang, dek, tolong ambilin HP mama di kamar. Dia bisa buka pintu, dia bisa ngambil HP-nya, dia bisa ngasih ke saya, dok. Anak saya paham. Oke. Nah, kalau dia paham, itu adalah reseptif. Kalau anak kita paham, berarti perkembangan otaknya oke. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa mengungkapkan, biasanya ini masalah stimulasi. Nah, kita coba lihat sama-sama. Nih, anak-anak kita yang lagi ikut webinar hari ini, itu kan kira-kira di sekitar 12-an bulan ya. Jadi, usia 6-12 bulan itu dia sudah harus mama, papa tanpa arti. 9-12 bulan itu mama dan papa sudah dengan arti. Benar manggil mama, benar manggil papa. Ya. Kemudian dia sudah mengetahui nama dia sudah sering menunjuk, ya, dan dia juga sudah dada. Oke. Nah, kalau yang kita bilang red flag atau waspada itu adalah apabila anak kita tidak menunjuk. Ya. Kemudian dari usia 12 ke 18 bulan, biasanya sudah berkata-kata 3-6 kata. Ya. Contohnya, dia sudah bisa bilang mama, papa, us, cicak, meow, mamam, pipis, pup, gitu ya. Jadi suara binatang pun bisa kita hitung sebagai kata, ya, karena dia sedang membicarakan sesuatu hal, gitu ya, dan kita tahu dia sedang mendeskripsikan suatu objek atau suatu binatang. Kemudian dia sudah bisa mengangguk dan menggeleng kepala, kalau mengangguk dia mau, menggeleng dia nggak mau. Kemudian dia sudah bisa menunjuk anggota tubuh, deh, matanya mana, hidungnya mana, ya. Usia 18 bulan itu biasanya sudah bisa 5-50 kata, jadi kita waspada kalau tidak ada kata berarti di usia 16 bulan. Oke. Kemudian kalau usia 18-24 bulan, dia biasanya sudah bisa bicara kalimat 2 kata dan masih sering bahasa planet, tetapi 50% sudah dimengerti orang lain. Ya. Kemudian kalau usia 2-4 tahun biasanya udah hampir semua dapat dimengerti, kalimat 2-3 kata, dan biasanya sudah bisa bernyanyi. Nah, penyebab keterlambatan bicara sendiri, itu ternyata yang pertama yang harus kita pastikan adalah apakah ada gangguan pendengaran gitu. Apakah kalau si kecil itu ada gangguan pendengaran, maka dia tidak bisa mendengar kata-kata yang kita ucapkan ya. Pantesan aja dia belum bisa mengekspresikan dengan kata-kata karena dia tidak bisa mendengar. Ya. Kemudian apa mungkin autis? Atau mungkin atensi kepada bayi atau dari bayi yang kurang. Maksudnya kitanya sambil ngajak main sambil pegang HP, atau anaknya sedang kita ajak ngobrol, tapi kita ajak ngobrolnya itu di tempat mainnya dia yang mainannya banyak banget di sekitarnya. Ya, jadi contohnya kita sedang mengajak main atau kita sedang membacakan buku, tetapi anak kita nengok sana, nengok sini, nengok sana, nengok sini. Oh, karena ada boneka sebelah kirinya. Oh, karena ada ondel-ondel sebelah kanannya, ya. Jadi dia nggak konsen. Atau di depannya itu ada yang lagi cuci piring atau yang lagi ngepel gitu ya. Jadi lingkungan di mana kita menstimulasi bicara itu juga sangat-sangat penting untuk menangkap atensinya atau untuk menangkap fokusnya, ya.
atau kurangnya stimulasi. Kurangnya stimulasi itu maksudnya dia stimulasinya itu cuma satu arah. Contohnya dia dapat stimulasi dari TV atau dari gadget, ya. Dia paham apa yang dimaksud. Dia bisa nonton kartun itu dan dia bisa ketawa juga kalau memang kartunnya lucu. Jadi pemahamannya oke. Tapi kalau ditanya dia nggak paham. Dia tidak bisa, kalau dia ditanya dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Terus kadang-kadang dia juga meniru orang atau lingkungan di sekitarnya. Contohnya, kalau anak kita itu sedang nonton, waktu itu saya pernah dapat pasien yang sering banget nonton kartun yang tidak bersuara, gitu ya. Jadi dia nonton Shaun the Sheep. Shaun the Sheep itu kan nggak ada suaranya sama sekali, cuma gitu doang. Nah, orang tuanya tiba-tiba, "Loh, kenapa ya anak saya cuma bersuara doang?" "Oh, dia nonton apa, Bu?" Gitu kan. "Oh, ternyata dia nonton Shaun the Sheep." Gitu ya. Jadi dia meniru, ya. Itu setelah kita gali, ini dapat dari mana ya? Kenapa dia nggak mau bicara gitu ya? Kenapa dia cuman kayak mengikuti sesuatu gitu? Ternyata dia mengikuti tontonannya atau kartunya karena memang dia paling suka. Intinya, si kecil usia segini nih, usia 8-9 bulan udah bisa meniru ibunya sampai logatnya, sampai ekspresinya, sampai gerakan tangannya. Jadi benar-benar si kecil tuh meniru ya, dan dia meniru kita gitu ya. Jadi apakah kita sudah melakukan semaksimal kita supaya kita itu pantas untuk ditiru si kecil gitu ya. Jadi itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang screen time. Kenapa sih kita selalu anti screen time gitu ya? Sebenarnya enggak, kita enggak anti kalau memang enggak berlebih ya. Rekomendasi AAP atau American Academics of Pediatry itu menyarankan di bawah 18 bulan tidak disarankan nonton, hanya boleh video chatting. Usia 18 sampai 24 bulan itu boleh nonton tetapi ditemani oleh orang dewasa yang menjelaskan apa yang sedang dia tonton. Usia 2 sampai 5 tahun dia diperbolehkan untuk nonton sekitar 1 jam per hari. Sebaiknya ditemani orang dewasa yang menjelaskan dan menerapkan apa yang dia ajarkan ke kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau di atas 6 tahun sudah bisa dia nonton sendiri karena pemahamannya juga udah oke, ya. Tetapi sekali lagi kalau kita mau nontonnya sekitar 1 jam per hari di usia 2 sampai 5 tahun, itu sebaiknya jangan 1 jam berturut-turut, kalau bisa 2 kali 30 menit gitu ya, supaya dia nggak terlalu lama menonton gitu ya. Jadi kita bagi 2, tetap 1 jam per hari. Nah, kalau boleh diisi nih di kolom chat, buat polling aja ya, tanpa harus merasa bersalah atau yang lain, boleh nggak kita coba menjawab pertanyaan ini. Si kecil mulai nonton pada usia berapa? Ya, kita coba lihat sama-sama nih. Biasanya si kecil mulai nontonnya itu usia berapa? Ya, silakan diisi. Oke, di kolom chat kalau boleh. Oke, kemudian kita lanjut nih. Dari penelitian, si nonton ini, screen time ini, ya kita coba baca satu-satu nih. Anak-anak yang nontonnya itu kurang dari 3 jam per hari, itu ternyata sudah memiliki masalah keterlambatan bicara dan masalah short attention span atau anaknya tidak bisa fokus. Ya, kalau anak-anak yang nontonnya lebih dari 3 hari, dia memiliki resiko keterlambatan bicara, tidak bisa fokus, dan hiperaktif. Kemudian kalau kita lihat jurnal yang berikutnya, TV nih, di TV yang diberikan pada anak di bawah usia 12 bulan, yang nontonnya lebih dari 2 jam per hari, ternyata anak-anak tersebut memiliki resiko 6 kali lipat untuk memiliki keterlambatan bicara. Ya. Oke. Solusi untuk si kecil apa? Konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda secepatnya. Ya, diomongin secepatnya, dok, anak saya belum bisa bicara. Dan kalau kita datang per bulannya untuk vaksin,
silahkan ditanyakan mengenai perkembangannya gitu ya. Kemudian kalau memang benar kebanyakan TV lebih dari 1 jam per hari, alangkah baiknya kalau kita puasa TV dulu. Puasa TV itu bahkan beberapa kasus nih ya, di beberapa kasus puasa TV itu maksudnya TV-nya harus dicabut, nggak boleh kelihatan TV sama sekali gitu ya. Jadi jangan sampai ada TV terus kita bilang ke anaknya bahwa dia nggak boleh nonton. Itu yang sebenarnya bikin marah. Kalau dia biasanya nonton YouTube atau gadget, kita nggak boleh memperlihatkan HP di sekitar dia gitu. Kalau nggak, itu yang bikin marah. Ya. Kemudian kita juga harus memperbanyak interaksi 2 arah. Ya, jadi kalau kita sedang bicara dengan si kecil, itu sebaiknya kita berbicaranya itu berhadap-hadapan seperti ini, supaya dia bisa membaca gerakan bibir kita. A, I, U, E, O. Ya, jadi dia bisa membaca dan melihat gerakan bibir kita. Jadi kalau kita bicaranya seperti ini, ya, tentunya jangan terlalu cepat, buka mulutnya, itu kadang-kadang dia akan meniru, karena seperti yang kita ketahui dia sudah meniru, dia sudah sering meniru, ya. Dan kalau memang sudah terlambat, disarankan untuk terapi bicara. Tadi sempat kita singgung-singgung sedikit nih tentang WFH, WFO, ya. Intinya adalah mengatur waktu. Tidak ada ibu yang sempurna, ya, tetapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk si kecil. Jadi kalau waktu kita terbatas, alangkah baiknya kalau kita memikirkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Saya pun mengingatkan diri saya sendiri setiap harinya, gitu ya, karena ibu bekerja juga, jadi kalau lagi main sama si kecil, usahakan tanpa HP, jangan sambil balas WA kalau main sama si kecil, ya. Jadi kalau kita tahu kita cuma punya 1 jamnya itu beneran main gitu, beneran ada di situ, bukan secara fisik, tetapi juga nah, kemudian kalau untuk kualitas, nah kalau intinya adalah kita harus berkualitas. Kalau memang tidak bisa 1 jam, setengah jam, nggak apa, yang benar-benar berkualitas setengah jam itu pasti kita juga bisa ngajarin si kecil banyak gitu, daripada 3 jam tapi kita sambil pegang HP dan si kecil sambil nonton, mendingan setengah jam tapi beneran concern. Oke? Itu saja pemaparan dari saya. Pesan terakhir dari saya adalah Smart Parents, Happy Kids. Thank you. Oke, Dok. Thank you banget, Dok, sharing-nya. Tadi juga menarik banget ya dokter bikin polling. Ini udah banyak banget nih yang jawab. Mau kita tengok sebentar nih, Dok, ya, rata-rata. Iya, boleh. Usia, kalau aku lihat nih rata-rata usia 1 tahun, 1,5 tahun, even 8 bulan. Ini 8 bulan, 8 bulan, kemudian ada yang 7 bulan. Iya. Oh iya, ada yang belum pernah. Ada yang belum pernah. Ya kan? Iya. Ada. Mungkin rata-rata usia 1 tahun lebih kepada di usia itu anak udah mulai bisa menolak makanan ya, Dok, ya. Mulai kayak GTM gitu loh, Dok. Aduh, jangan. Ya makanya ya kan, jadi kayak dapat dimengerti bahwa kadang-kadang orang tua hilang arah gitu ya, terus akhirnya dikasih gadget, which is memang pastinya bukan itulah ya jalan terbaiknya, nggak boleh ya, Dok, ya. Iya betul. Jadi ini informasi tambahan bonus ya, meskipun kita nggak membahas tentang GTM dan gadget ya. Intinya adalah kita itu ingin selalu sadar penuh saat melakukan apapun. Jadi demikian juga untuk si kecil gitu. Kalau si kecil itu, kita ingin anak kita itu pintar makan. Tapi kalau anak kita itu makannya sambil nonton, ternyata itu seakan-akan dia dihipnotis untuk mangap tanpa menyadari bahwa dia sedang makan. Itu yang terjadi sih. Kalau memang TV-nya nyala terus, itu yang sedang terjadi. Karena dia fokusnya ke TV, karena TV berwarna-warni dan banyak lagu-lagu, ya seru banget. Jadi dia arahnya ke situ terus gitu. Ya, benar. Ya. Padahal makan itu adalah salah satu proses yang sangat penting ya dalam tumbuh kembang anak ya, Dok, ya. Jadi ya, karena itu akan mempengaruhi ke banyak tumbuh kembang lainnya gitu kan ya, termasuk bicara juga sebenarnya kan, ada mengunyah di situ ya kan. Iya, betul sekali. Iya, oke.
Mungkin kita boleh masuk ke langsung ke Q&A ya dok ya. Ini udah ada yang mau Boleh dong, silakan. tanya. Mam Prima, halo Mam Prima, boleh nyalakan videonya? Kalau saya lagi nyusuin, boleh izin nggak pakai? Oh iya Oh ya, nggak apa-apa sih. Oke, silakan langsung bertanya Mam Prima. Iya. Usia anaknya, namanya anaknya Malik ya? Iya, Malik 20 bulan. Dok, saya mau nanya, ini kan anak saya 20 bulan. Nah, tadi saya udah dengar semua nih, nah sebenarnya dilemanya adalah ini anak saya yang nomor 3 sebenarnya. Which is tadi sebenarnya kemudian kakak-kakaknya udah kenal nonton nih gitu. Dan kita memang cuma taruh TV kan di ruang keluarga. Nah, mungkin jadinya yang kita maksudnya nggak mau arahin dia untuk nonton, jadinya mau nggak mau dia terekspos. Jadi lihat kakak-kakaknya nonton, dia ikut nonton, itu mungkin itu juga sih dok. Saya tadi baru Nah, anak saya 20 bulan, tapi kata-kata ini baru kurang dari 5 lah. Gitu. Tapi atensinya bagus, kontak matanya bagus, terus dia lebih seneng pakai bahasa tubuh gitu dok. Soalnya dia sudah bisa tahu kapan dia mau pup, dia pasti akan nunjuk pampersnya gitu. Terus makan makan sih dia bisa ngomong mamam, tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya dia mau apa, dia lebih suka memberikan bahasa tubuh dan tidak terlalu tertarik untuk tadi misalnya kita coba untuk rangsang untuk ngomong gitu, dia nggak terlalu tertarik gitu dok. Untuk gimana ya dok? Mungkin kalau misalnya tadi saya coba catat tadi yang step-stepnya harus ngapain. Mungkin saya akan coba step-step itu, tapi kira-kira sampai berapa lama dan kita lihat progresnya. Kalau misalnya berapa lama ini nggak ada progres, berarti memang udah harus ke dokter gitu dok. Oke. Ini 20 bulan 5 kata betul? Iya. Oke. 20 bulan 5 kata, itu sebenarnya 18 bulan itu dia kira-kira 5-50 kata. Ya, jadi kalau intinya kalau kita udah di red flag atau di waspada, itu kita sudah harus infokan ke dokter spesialis anaknya supaya kita bisa memantau sama-sama. Ya, jadi saya akan jawab pertanyaan ibu yang pertama dulu. Apa yang harus saya lakukan kalau anak yang besar kakak-kakaknya itu sedang nonton? Ya, yang pertama adalah kalau kita mengajak kakaknya itu, ini solusi idealnya ya Bu. Jadi maksudnya kalau memang ibu bisa mengikuti 90% dari saran saya, silahkan gitu. Kalau ibu bisa mengikuti 75%, oke juga gitu. Jadi tapi ini adalah target idealnya gitu ya Bu. Target idealnya adalah kita meminta kakak-kakaknya juga untuk membantu menstimulasi bicara si kecil. Ya, jadi kita meminta kakak-kakaknya itu jadi kakak yang besar yang mau dan bisa ngurusin anaknya atau adiknya gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah si kecil itu yang paling kecil yang nomor 3 itu sebenarnya akan tertarik kalau dia bicaranya itu bukan hanya sama ibu atau dia distimulasinya itu bukan sama ibu gitu, tapi distimulasi juga sama kakak-kakaknya gitu ya. Jadi kalau untuk masalah nonton, apa mungkin nanti kita bisa memberikan waktu di mana dia nonton saat si kecil lagi jalan-jalan sore, contohnya. Atau si kecil lagi makan, ya, makannya itu di ruangan mana, terus mereka boleh nonton gitu. Jadi jangan sampai karena aktivitas kakak-kakaknya, si adiknya juga harus ikutan gitu. Kalau memang udah pas dengan tumbuh kembangnya, sudah sesuai tumbuh kembangnya sih nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi jam di mana kakak-kakaknya nonton, kita sebetulnya bisa mempergunakan waktu itu untuk menstimulasi bicara si kecil. Contohnya, kita ajak anak kita ke kamar ya, dan memang paling bagus adalah untuk mengajak si kecil belajar bicara atau distimulasi bicara di ruangan yang kosong, nggak ada mainan sama sekali gitu ya. Jadi kalau kita contohnya ya mau bacain buku, kita mau bacain buku tapi di ruang tamu. Di ruang tamu kita lagi ada yang sibuk ngepel, lagi ada yang sibuk cuci piring, lagi ada yang sibuk nonton, lagi ada yang sibuk main, anak kita nggak akan bisa konsentrasi. Ya, jadi kalau kita contohnya mau bacain buku, kita arahkan seperti ini. Jadi kita duduk di sini, kita arahkan bukunya ke anak kita.
kemudian kita bisa menstimulasi bicara. Ya, contohnya, Dek, ini ada harimau, ini ada kucing gitu ya contohnya. Dek, harimaunya besar, ya, suara harimaunya wow gitu. Jadi kita bisa, intonasi kita juga naik turun, sebagaimana kita harus menangkap atensi dia atau fokus dia. Kalau kita ngomongnya pada suatu hari ada harimau, harimaunya mengejar kucing, ntar lagi mama bobo gitu ya. Jadi kita juga harus benar-benar menstimulasi dia dengan intonasi naik turun, dan kita juga boleh menggunakan tangan kita gitu ya, motorik halus gitu. Jadi kayak contohnya ada kucingnya kecil ya, coba kucingnya bisa kita sayang gitu ya. Jadi kita bisa sambil sayang bukunya gitu. Nah, semua ini hanya bisa dilakukan kalau ruangannya itu kosong dan yang berwarna hanya buku itu. Tapi kalau kita menstimulasi dia di ruang tamu atau pas kakaknya lagi nonton, nggak mungkin konsen. Nggak mungkin konsen. Karena lingkungannya itu jauh lebih menarik dibandingkan ibu. Karena ibu tidak berwarna-warna dan ibu tidak bergerak-gerak. Jadi pasti TV itu lebih seru gitu daripada kita yang sedang membacakan buku. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak, Bu? Kira-kira dapat sesuatu nggak, Bu? Dapat, Dok. Nah, terus tadi mungkin pertanyaan kedua ya, Dok. Kalau misalnya terus saya coba nanti stimulasi berdasarkan tadi step-step yang dokter sampaikan ya, paparkan. Kira-kira gimana kita bisa tahu progresnya nih oke gitu, dan kapan kalau misalnya udah berapa lama ternyata masih sama nih? Oh, berarti ini dari sekarang sih udah harus diomongin sama dokter anaknya ya, Bu, karena udah lewat 18 bulan. Karena kita target sebenarnya memang betul 5-50 kata itu di 18 bulan, Bu. Biasanya 18 bulan itu rata-rata udah bisa 20-an kata. Jadi kalau 20 bulan baru bisa 5 kata, sudah harus diinformasikan ke dokter spesialis anaknya agar bisa dipantau bersama. Oh, oke. Berarti harus lebih baik kalau ke bawa dokter tumbuh kembang, datang ke dokter ya, Dok ya? Atau bisa online? Iya, karena akan dilihat semuanya kan, Bu. Bukan hanya lewat konsultasi online, susah, Bu. Oh, baik, Dok. Oke, makasih banyak, Dokter. Sama-sama. Kasih dokter atas penjelasannya, informatif banget loh. Aku juga jadi belajar lagi nih, Dok. Padahal udah punya anak kedua, umur setahun. Iya, kita tetap terus belajar lah. Iya. Oke, lanjut ya, Dok ya. Udah ada yang mau bertanya dari Mam Dianti. Silakan Mam Dianti nyalakan video dan bertanya. Ya, ada cantik-cantik aja. Makasih, Dokter Dimple. Izin tanya. Iya. Ini mau nanya kan, tadi kan dibilang kalau udah terlambat kita sebaiknya terapi bicara ya. Nah, itu kalau saya ke dokter anak sih masih disarankan untuk stimulus terus. Nah, tapi kan takutnya maksudnya batas terlambatnya itu gimana sih? Apakah memang kita harus menunggu rekomendasi dokter dulu atau bisa nih inisiatif kita sendiri, kita mau masukin anak kita ke terapi bicara ini. Nah, itu yang pertama, Dok. Yang kedua, nah kalau anak sini kan sebenarnya speech delay-nya itu dia ngerti apa yang kita omongin, cuma dia kurang bisa mengungkapkan lagi gitu dalam bentuk kata-kata. Mostly penyebabnya benar karena terlalu banyak menonton TV atau gadget sebenarnya. Nah, saya ada sebenarnya pengen juga nih, udah saya tekanin, pokoknya sehari cuma segini atau gimana gitu ya, cuma dia langsung tantrum. Nah, takutnya saya ada ketakutan tersendiri kalau misalkan saya paksa dia, udah nggak boleh, benar-benar nggak boleh gadget. Tantrumnya itu akan berubah menjadi trauma nggak ya, Dok? Atau gimana ya? Takut gitu aja sih sebenarnya. Udah, terima kasih, itu aja, Dokter. Hira banget dikasih HP nangis. Oke, jadi pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan pertama itu, kapan kita bisa bilang ini terlambat ya? Jadi kalau udah red flag, tadi yang slide-nya, yang ada tulisan waspada, tahu kan ya? Yang ada slide itu ya. Nah, itu kalau udah waspada, itu berarti kita udah harus membicarakan ke dokter spesialis anaknya. Ya, tetapi gini Bu, yang balik lagi adalah, kalau memang Ibu bilang, ya saya udah tahu sih memang masalahnya itu gadget gitu, contohnya Mama sudah mengatakan seperti itu, berarti dia puasa TV dulu gitu loh, Ma. Paham kan? Jadi jangan langsung terapi bicara, karena kita tidak bisa dengan sesuka hati, saya pengen terapi bicara, nggak gitu, Ma.
Ya, jadi memang kita juga benar-benar harus memperhatikan kalau memang si penyebab keterlambatan bicara dia itu belum ditangani, dia mau terapi bicara pun, percaya atau tidak akan memberikan hasil yang cukup signifikan, Bu. Gitu. Ya, jadi memang harus ada kata-kata dari dokter, atau memang kalau ibu ingin second opinion atau yang lain, silahkan, ibu berhak untuk melakukan itu, ya. Langsung ke dokter tumbuh kembang, dok, kapan saya harus mulai terapi bicara? Tetapi sekali lagi, ubah dulu kebiasaan di rumah gitu loh, Bu. Kita udah contoh ya, Bu ya, contoh, saya tidak mengatakan ibu melakukan ini contoh aja ya, contoh ekstrim supaya kita semua paham gitu ya. Contoh, dia udah terapi bicara 2 kali seminggu gitu contohnya. Tapi per hari dia masih nonton 4 jam YouTube atau 4 jam TV per hari gitu. Nggak guna sayang, nggak guna. Ya, 2 kali seminggu itu cuma 2 jam per minggu. 2 jam 7 hari. Ya, jadi apa yang dilakukan di terapi bicara itu harus juga diterapkan di rumah. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu yang kedua, tantrum. Apakah Ibu tahu anak-anak dengan keterlambatan bicara itu memiliki faktor resiko tantrum yang terbesar? Karena dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang dia inginkan, jadi dia marah-marah. Oke, jadi sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada semua orang tua di sini. Kita itu jadi orang tua itu nggak usah galak gitu ya, itu tanda kutipnya nggak usah galak gitu ya, nggak usah marah-marah gitu ya. Tetapi kita itu nggak boleh kalah sama anak kita hanya karena dia bisa teriak gitu, hanya karena dia bisa tantrum ya. Kita sebagai orang tua gimana caranya supaya tantrum itu tidak semakin parah? Jangan kita bilang, dek kamu nggak boleh nonton ya, tapi ada TV gitu, ada gadget di sebelah kita gitu loh, Bu. Ya, kita bilang, dek kamu nggak boleh pegang HP-nya, tapi kita sendiri sambil pegang WA gitu contohnya. Atau HP-nya itu ada di atas meja gitu contohnya. Ya, dia akan semakin tantrum, dia akan semakin marah karena melihat gadget itu ada di situ gitu. Melihat TV itu ada di situ, bahkan Bu, pasien-pasien saya itu banyak sekali yang perbaikan setelah saya minta untuk cabut TV-nya. Karena pernah ada pengalaman anaknya tantrum, dia ngambil remote, dia banting tuh TV-TV-nya pecah. Ya, karena dia marah, TV-nya ada gitu di situ. Ya, jadi saya bilang ya udah satu rumah deh puasa TV. Itu nggak terapi bicara, Bu. 1 bulan, Bu, 1 bulan bawelnya minta ampun. Bener. Jadi beneran tuh TV dipindahin ke gudang. 1 bulan mereka puasa TV, karena mereka puasa TV, bahkan ibunya ngomong ke saya, dok saya kayak pengen nggak naruh TV lagi di ruang tamu saya jadi lebih deket aja sama keluarga. Saya sampai merinding Bu ngomongin ini, beneran. Sampai segitunya gitu. Jadi bondingnya itu jadi lebih bagus gitu, karena bisa saling ngobrol, bisa saling kenal jadinya, tanpa ada masalah TV gitu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu. Oke. Siap. Terima kasih dokter, jadi ikutan merinding juga dengernya. Makasih ya dokter. Thank you Bu. Oke, luar biasa banget dokter penjelasannya, thank you banget. Sama-sama. Aku lanjut boleh ya dok ke pertanyaan Silakan. selanjutnya dari Mam Rezita, silakan Mam Rezita. Halo, selamat malam. Malam Ibu. Ya, dok maaf ya nggak pakai video lagi makan soalnya. Enggak. Bu makan apa Bu? Indomie dok enak loh. Oh iya, bagi-bagi ya Bu. Ya, dok aku mau Gimana nanya. Bu? Jadi nih anak aku kan udah setahun. Minggu lalu setahun. Terus jadi aku waktu itu pernah lihat di Instagram post gitu kan, kalau misalnya dari umur 9 bulan tuh kayak milestone si anak nih kayak harus, nggak tahu deh harus atau enggak, pokoknya milestone 9 bulan ini udah mama, papa, bababa gitu ya. Ya. Sedangkan waktu itu anak aku belum tuh, nggak ada kayak gitu. Cuman dari umur 7 dia itu udah bisa manggil mama. Jadi dia manggil mama
ketika dia nangis doang, bener-bener mama, bukan meracau gitulah, dia manggil beneran gitu. Cuman dia nggak ada baba segala macem. Nah di umur berapa ya, 11 bulanan gitulah baru ada tuh dia tatata tapi dia nggak yang kayak yang aku baca-baca gitulah. Yang penting dia kayak tatata jejeje gitu-gitu. Apakah itu termasuk speech delay? Enggak Karena kok. itu kan udah hampir setahun dia baru kayak gitu. Apa sayang? Sebelumnya dia cuma kayak teriak-teriak aja nih. Apa? Ini anaknya Kasih contoh, Bu. Iya, oh iya, iya. Terus yang kedua, jadi sejak karena aku nih kan di rumah ini maksudnya nggak ada pembantu, nggak ada yang nemenin gitu kan. Jadi ketika setelah makan, anak aku nih kalau aku lepasin dari booster seatnya, dia tuh suka kabur kan. Jadi kalau kabur kadang-kadang dia tuh muntah. Jadi mau nggak mau ya udah aku taruh di booster seatnya. Kalau aku kasih mainan kan dilempar semua tuh. Jadi kadang-kadang tuh sambil beresin, aku kasih dia YouTube, beres, cuci selesai. Ya udah habis selesai, udah YouTube-nya mati gitu. Apakah itu boleh? Udah kayak gitu aja sih sebenarnya pertanyaan aku. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang nomor 1, ya, itu dia sebenarnya gini, kita kan ngomong mama, papa, ya. Ibu coba, yang lagi ikutan webinar kita hari ini ya, coba ngomong mama, papa, ya. Mama, papa itu adalah yang paling gampang kita ngomongin karena lidah kita nggak harus menyentuh langit-langit. Mama, papa. Ya, jadi kalau lidah kita harus menyentuh langit-langit itu kayak lebih kompleks. Contohnya tatata, dadada, lalala, ya. Jadi itu lidahnya harus nyentuh ke langit-langit kan. Jadi kalau dia sudah bisa dadada, tatata yang tadi Ibu bilang, sebenarnya seharusnya dia sudah bisa ngomong mama, papa. Nah sekarang apa mungkin kita kurang stimulasi mama, papa di rumah? Mungkin orang rumah contohnya manggil ibu dengan nama atau manggilnya dengan non atau dengan bu atau dengan apa gitu ya, tapi dia nggak manggilnya mama gitu, atau papa juga dipanggilnya daddy gitu tapi bukan papa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan apakah stimulasinya itu cukup atau enggak gitu ya. Kalau dia sudah pas nangis dia sudah bisa ngomong mama, itu berarti sudah mampu sih sebenarnya. Dia kalau udah bisa ngomong mama, biasanya dia sudah bisa ngomong papa juga karena itu adalah usahanya sama gitu loh. Mulut kita kerjanya sama gitu ngomong mama sama papa ya. Mudah-mudahan kebayang. Kemudian kalau untuk screen time, asal screen time-nya itu bukan saat dia makan. Kalau memang untuk membantu ibu karena memang ibu juga di rumah dan ibu harus beres-beres, silakan. Ya, maksudnya kita intinya adalah kita tahu batasan boleh dan nggak bolehnya gitu loh, Bu. Ya, jadi kalau memang itu buat membantu silahkan. Kalau memang ibu merasa mungkin ada mainan lain, jadi contohnya kalau dia main coret-coret gitu, contohnya dia bisa duduk ya udah nanti kadang-kadang boleh screen time, kadang-kadang dia coret-coret sambil duduk gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih dia mainan boneka sih, kayak contohnya dia nggak bisa kita kasih mainan boneka atau kita kasih mainan mobil-mobilan karena dia sudah melihat mainan itu terus-terusan gitu. Jadi itu pasti akan membosankan. Apalagi dia kalau duduk di booster seat kan dia nggak bisa kemana-mana. Dan anak umur 1 tahun itu sangat-sangat motorik ya. Jadi lebih mau kemana-mana gitu. Jadi susah banget kalau suruh duduk gitu. Jadi kalau memang itu mempermudah tugas ibu silahkan. Tapi jangan lama-lama gitulah. Oke. Jadi boleh screen time dengan batas waktu ya, apalagi masih 1 tahun ya Dok ya. Ya betul. Dan pasti harus didampingi sih kalau bisa ya, sebisa mungkin. Ya. Oke, baik. Next dari Mam Ranting. Selamat malam Mam Ranting, silahkan. Malam, halo, selamat malam. Halo. Nih sorry ya, masih ternyata masih pakai dinas. Maaf banget. Gak apa-apa, tenang aja. Ya, jadi mau kasih tahu dulu gambaran anak saya, namanya Aska. Sekarang 18 bulan 1,5 tahun gitu ya. Jadi dia baru bisa ngomong itu hanya ayah gitu kan.
awalnya itu sebenarnya ngomong ayah udah agak lama ya, ada kali 3-4 bulan yang lalu lah, udah agak lama. Awalnya saya pikir itu karena saya manggil ayahnya tuh, bapaknya tuh ayah, sedangkan saya dipanggilnya nama, bukan mama. Jadi satu orang tuh, satu rumah ini manggil saya nama, nggak ada yang mama gitu kan. Sempat mikir karena faktor itu, tapi ternyata semakin saya lihat tontonannya dia, TV, ada film Riko, ya kan. Ternyata si Riko-nya itu suka manggil ayah gitu kan. Saya mikir, oh nih berarti karena si Riko nih gitu kan. Tapi jadi untuk omongan yang lain belum bisa sama sekali. Jadi hanya ayah sama ngoceh-ngoceh ya, jadi belum ada meaning sama sekali. Kalau yang ada meaning hanya ayah, itu pun saya ragu apakah artinya menurut dia tuh bapaknya apa bukan gitu kan. Nah, kalau understanding-nya dia, kalau menurut saya sih udah sih ya, karena kalau dia nonton lagu If You Happy and You Know It, Clap Your Hands, dia ikut tepuk tangan. Terus kalau dia nonton kartun si Riko itu, Rikonya jatuh, Rikonya kenapa, itu dia ikut ketawa gitu. Jadi dan kalau saya bilang no jangan gitu kan, abang sini duduk, dia ikut duduk gitu kan. Nah, problemnya itu betul-betul di ngomongnya gitu. Memang dia dari, saya nggak ngerti apakah ada proses saya yang salah, dari dia bayi pun kita sering pasangin lagu. Tapi memang nggak saya kasih videonya, hanya lagu audio aja gitu kan. Dari bayi kita kasih lagu, terus memang udah sejak 1 tahun itu mulai nonton TV, tapi itu pun saya batasin hanya pagi dan sore. Tapi since mbaknya mudik pulang kampung, itu udah bubar semuanya. Alhasil TV lah yang membantu mamanya untuk, karena nggak bisa diem, anak ini umur 1,5 tahun, tapi body 3 tahun, tenaga 3 tahun. Jadi nggak bisa diem sama sekali gitu kan. Akhirnya kita dibantu sama TV gitu kan. Dan baru tahu dari sesi ini kalau itu tuh ternyata salah banget gitu. Apakah betul-betul harus dengan sudah 1,5 tahun 100% puasa TV, atau masih bisa dibantu dengan stimulus lain gitu ya. Terus bagaimana dengan kayak membaca buku? Saya sampai sekarang belum pernah bacain buku sedikit pun buat si anak ini gitu. Apakah itu bisa membantu stimulus gitu? Itu sih Dok, mungkin butuh infonya. Oke. Thank you. Thank you. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau melakukan perubahan untuk si kecil ya, jadi kalau kita mau merubah suatu kebiasaan si kecil, jangan pernah mencicil. Oke. Dek, kamu boleh nonton pada pagi hari, tapi kamu nggak boleh nonton pada siang hari, nanti sore kamu marah-marah tuh Bu, pasti Bu. Ya, anak tuh nggak ngerti gitu maksudnya. Boleh apa enggak gitu loh. Paham ya? Nggak bisa dia kayak kita cicil, ya udah makan coklatnya Senin, Rabu, Jumat. Boleh apa enggak gitu loh. Ya, boleh, enggak gitu. Karena untuk saat ini Bu, mereka itu belum bisa abstrak gitu ya Bu. Nggak ngerti, cicil itu nggak ngerti sama sekali gitu Bu. Dan itu yang sebenarnya memancing amarah anak gitu, itu yang memancing tantrum. Karena dia tantrum itu sebenarnya satu, dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saya kecewa, saya marah, dia nggak bisa ngomong itu. 2, dia bingung. Kenapa TV-nya ada di situ, tetapi saya nggak boleh menyalakan TV gitu loh Bu. Maka itu kita sekarang untungnya nih, anak-anak di bawah usia 22 bulan, itu sebetulnya belum punya long term memory. 22 bulan ke atas tuh udah mulai udah ada memori untuk sebelum-sebelumnya, untuk kejadian sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau dia belum punya long term memory, jadi paling bagus nih kalau kita mau menghentikan suatu kebiasaan, itu beneran puasa dulu. Puasain dulu, baru abis itu kita menyalakan TV, tapi nanti kita bisa bilang, Dek, abis ini kita main sepeda ya, Dek. Ya, baru dimatiin. Jadi
diarahkan untuk aktivitas yang lain. Kalau udah 1 bulan, contohnya kita pengen, nggak apa-apa lah anak saya bolehlah nonton TV tapi sejam sehari, silahkan. Tapi sekarang karena sudah terbiasa nonton TV selama itu, kita nggak bisa cicil gitu loh, Bu. Tapi kalau sekalinya kita udah menghapus memori dia, pesannya menghapus memori dia selama 1 bulan ini kita puasa TV, baru nanti kita bisa mulai kebiasaan yang baru gitu loh. Paham ya? Jadi kalau 18 bulan dia baru bisa ngomong ya, saya setuju 100% dengan Ibu. Saya akan mempertanyakan pertanyaan yang sama. Apakah benar dia ngomong ya itu karena dia sedang membicarakan ayah? Atau tidak gitu? Atau cuman itu karena dia meniru saja? Gitu ya. Jadi setuju banget. Kalau seperti ini, nanti Mama coba bacain buku yang kayak tadi saya omongin, ya. Jadi benar-benar intonasinya naik turun, tapi sekali lagi akan saya ulang, lingkungannya harus kosong, Bu. Lingkungannya nggak boleh ada orang lain. Orang lain itu lagi diem, lagi pegang HP juga nggak boleh. Nggak boleh ada mainan, nggak boleh ada apapun yang berwarna terang. Jadi benar-benar kasarnya kamarnya harus membosankan dan yang berwarna hanya buku. Ini kebetulan saya bawa buku, sebentar ya. Ini bukan promosi buku ya, cuma ngasih contoh. Sebentar. Ya. Jadi bukunya itu ya enggak harus ini. Maksud saya cuma ngasih contoh aja bahwa itu bukunya itu sebesar ini gitu loh gambarnya. Ya, dan sebesar ini bukunya gitu loh. Sebesar ini. Jadi kalau saya mau ngajarin anak gitu ya, saya akan megang bukunya. Wow, ini gajahnya besar sekali. Jadi intonasinya itu naik turun gitu. Tapi sambil begini, Bu. Dan mulut saya itu harus benar-benar terbuka. Wow, gajahnya besar sekali. Ya, jadi gerakan bibirnya itu juga lebay gitu loh, Bu. Ya, boleh dicoba kalau sekalinya dia udah happy, itu biasanya dia sendiri yang akan ngasih buku ini. Bacain. Dan tips yang terakhir buat Ibu itu adalah jangan pernah membiasakan untuk bertanya pertanyaan yang tertutup. Contohnya, Dek, gajahnya mana? Kucingnya mana? Nggak boleh gitu, Bu. Tapi kita udah ngasih tahu, Dek, ini beruang. Ini apa? Ini kucing. Ini apa? Ya, jadi jangan yang pertanyaannya itu tertutup. Mama mana? Papa mana? Nunjuk. Kucing mana? Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu. Jadi awalnya itu dulu, tapi jangan dilanjutin terus seperti itu, Bu. Sekalinya dia udah bisa nunjuk, udah bener nih nunjuknya, dibalik pertanyaannya. Jadi pertanyaan terbuka. Oke? Ya, mudah-mudahan jelas. Oke dokter, thank you banget. Wah, penjelasannya praktikal banget deh dok. Jadi kayaknya bisa dipraktekin nih sama semua mamis peserta yang di sini ya langsung ya. Benar-benar bukunya harus besar, intonasinya harus jelas, pertanyaannya juga seperti apa ya, luar biasa banget dok. Dok, ada satu pertanyaan lagi, mungkin kita sampai jam 9:45 kali ya. 9:15 menit, mungkin kayak 2 pertanyaan lagi ya, kurang lebih. Ya. Dari Mamrut, silakan Mamrut bertanya. Halo, malam dokter. Malam. Ya, aku mau nanya masalah screen time sih. Sesimpel mau tanya nih. Jadi kalau misalnya kita mau nunjukin kayak gajah, hewan-hewan lah gitu, tapi kita menggunakannya pakai laptop atau pakai handphone gitu, karena biar bentuknya biar lebih real gitu ya. Kalau misal pakai buku kan dia kayak karikatur atau nggak animasi gitu kan. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok gitu loh. Itu aja sih. Thank you dok. Ibu suaranya mati. Halo, kayaknya saya di-unmute ya sama hostnya ya tadi. Udah selesai sih dok pertanyaannya kayaknya. Iya. Oke, sip. Jadi kalau untuk menggunakan media
ya, media untuk memperlihatkan gambar, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi maksud saya yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah paparan blue light. Oke, karena kalau kita menggunakan HP itu nggak mungkin jauh-jauh sih. Pasti kan kita HP-nya juga pasti kan segini kan, sambil tiduran gitu kan, lihat HP gitu kan. Dan kita juga harus melihat bahwa matanya si kecil masih belum terlalu berfungsi dengan baik ya. Jadi paparan blue light yang harus diperhatikan. Sekali lagi bukan berarti dia tidak boleh, boleh tapi tidak boleh terlalu sering. Kalau memang ibu ingin menggunakan suatu gambar yang lebih real, itu ada poster-poster yang dengan gambar real atau flashcards dengan gambar real. Jadi maksudnya supaya kita nggak usah menggunakan buku yang super gede, silakan gunakan flashcards. Ibu bikin cerita sendiri aja, gitu. Jadi kalau ibu mau menggunakan hanya untuk memperlihatkan hewan gitu-gitu, nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang ingin saya ingatkan ke ibu adalah jangan terlalu sering karena paparan blue light-nya, bukan karena penggunaan medianya. Mudah-mudahan jelas. Oke, jelas. Thank you. Gitu ya. Oke, thank you. Oke. Jadi tetap ya better pakai buku aja ya dok ya, karena paparan blue light tadi ya. Banyak yang pakai kacamata sekarang anak-anak. Iya benar. Oke. Next dari Mam Ade Julistian dengan anak 1 tahun. Mam Dini ya, anak 1 tahun. Ya, kalau mau tanya, anak saya kan sekarang 1 tahun, udah bisa 4 kata sih, udah bisa mama gitu. Terus Mbak Abi kan biasanya manggilnya Abi, tapi dia malah bilangnya Abah gitu. Terus mamam, sama kadang Amin gitu. Cuman setiap hari itu dari umur berapa ya, dari umur 6 bulan, nenek kakeknya sering telepon gitu, video call. Jadi sering video call hampir setiap hari kira-kira ya 30 menit gitu. Tapi nggak langsung 30 menit, cuman bertahap, kadang telepon lagi gitu 15 menit. Nah itu takutnya ngaruh juga gitu ke speech delay atau paparan screen time-nya. Apakah nggak apa-apa gitu itu sehari bisa lebih dari 30 menit video call. Terus pertanyaan yang kedua, suami kan sering kerjanya lewat HP juga atau lewat laptop. Nah, kadang jadi anaknya tuh pengen mainnya sama ayahnya, tapi ayahnya tuh lagi sibuk sama gadget, sama laptop. Kadang juga sering kan mungkin pengen istirahat mungkin ya hari weekendnya. Jadi anak juga sambil ngeliatin gitu, kadang ngeliat dari jauh. Nah, itu apakah nggak apa-apa? Atau emang bener-bener suami itu kalau lagi kerja harus bener-bener jauh gitu, nggak bisa lihat anaknya atau gimana gitu. Gitu sih pertanyaannya. Siap. Yang pertanyaan pertama itu untuk video call, sebenarnya sekarang kalau video call itu 2 arah ya, itu nggak apa-apa. Maksudnya beneran dia ada interaksi, nenek kakeknya itu berinteraksi dengan anaknya dan anaknya juga berinteraksi dengan nenek kakeknya, itu masih nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang nggak penting itu adalah saat dia nimbrung doang, padahal yang berinteraksi ibu dan nenek, tetapi dia cuma nimbrung doang. Ya, kalau memang dia sudah nggak ada masalah sama sekali. Cuma seperti yang sebelumnya, yang perlu dipikirkan dari blue light, Bu. Itu aja paparan dari blue light. Jadi kalau kita memang mau menggunakan HP atau yang lain, boleh diturunkan juga brightness-nya gitu ya. Jadi jangan terlalu terang gitu ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau memang kita mau menggunakan HP, itu juga jangan terlalu deket gitu ya. Kalau terlalu deket itu juga bahaya buat mata. Jadi kalau Bapak sedang bekerja di laptop tapi dianya jauh-jauh sih nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi silakan aja, nggak ada masalah. Jadi memang dia pasti akan lebih tertarik dengan gadget ya, karena memang terang gitu loh, berwarna-warni dan terang gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya kalau kita bisa membatasi gitu. Oke. Udah terjawab ya jadi Mam Ade, thank you.
Sepertinya masih ada waktu, satu lagi boleh ya dok, banyak banget sebenarnya. Silakan. Oke, dari Mam Sabrina, silakan Mam Sabrina. Sebelum ke Mam Sabrina, dok ada yang tanya bukunya judulnya apa, boleh ditunjukin nggak dok? Mungkin abis ini langsung pada cari. Saya jadi jualan, ini saya nggak dibayar loh. Ini saya nyari beneran ya, keywords-nya itu buku besar bergambar. Ya, gitu doang. Ya. Dan ini banyak banget sih. Sebenarnya ini dari Igloo Books. Jadi kalau mau nyari dari Igloo Books, silakan. Igloo Books ya. Thank you banget dok. Ya. Biasanya kalau lagi ada pameran Big Bad Wolf atau sekarang BBW kan juga ada di Tokopedia gitu ya. Iya. Biasanya nyarinya big picture sih. Biasanya ada satu section itu tuh big picture book ya. Oh, begitu. Iya. Jadi aku biasanya nyarinya kayak gitu sih. Oke, lanjut Mam Sabrina silakan. Halo dokter. Hai. Ada yang belum tidur ini. Tersangkanya ini. Dia namanya Hafi, umurnya 2 tahun 2 bulan. Ya. Hafi ini dari umur, saya sadar dari umur setahun dia mulai ada nunjukin simptom-simptom autisnya ya dok. Jadi dia suka mainin barang yang spesifik, terus kalau dipanggil suka ngenengok yang sebagainya. Nah, terus kemudian pandemi terjadi, kami nggak berani ke rumah sakit, akhirnya kami kenal beberapa psikolog anak, jadinya kami konsulnya sama mereka. Akhirnya memang kayak dari mereka ini memang belum bisa didiagnosis autis, walaupun autism symptoms-nya ada, akhirnya disaranin kayak terapi sensori integrasi dan terapi bicara. Nah, pertanyaan saya adalah, udah terlambat belum ya dok kalau ke dokter tumbuh kembang anak, karena benar-benar saya masih penasaran sih apalagi yang bisa dikasih effortnya, karena tadi sih yang saya benar-benar ketampar banget adalah ngapain terapi bicara, tapi kalau memang kebiasaan lainnya seperti nonton gitu masih dilakukan gitu. Terus kayak sebenarnya sebaiknya untuk meminimalisir pergi keluar rumah, apakah lewat konsul seperti ini sama dokter anak atau dokter spesialis tumbuh kembang, itu gimana ya dok? Oke. Bu, dia nonton TV berapa jam per hari? Karena saya kerja, jujur saya nggak ngontrol sih dok. Oke. Jadi sekali lagi ya, maksudnya kita kalau punya grup ini luar biasa sekali. Aku apresiasi banget ke Bird Club May, super cool, very nice. Jadi kita kalau punya grup kayak gini, kita sangat ingin saling mensupport ya. Jadi kalau kita lagi cerita di sini, kita nggak ada judging sama sekali gitu. Maksudnya ini realita gitu, beneran realita. Ya udah kalau kita kerja ya mau gimana gitu kan. Tapi maksud saya kalau memang kita mendapatkan sesuatu dari webinar ini, kalau memang kayaknya ada nih yang bisa dan yang harus saya benarkan, kita coba cari solusi lain gitu loh. Ya, jadi kalau buat ibu Bu, ternyata ada yang namanya autistic behavior. Autistic behavior atau perilaku autistik itu sangat sering timbul pada anak yang nonton TV lebih dari 3 jam per hari. Oke? Karena benar-benar mereka hidup di dunianya sendiri seakan-akan mereka anak autis, karena mereka itu terbiasa dengan dunia yang penuh dengan warna, dunia yang penuh dengan nyanyian, dunia yang penuh dengan cekakak-cekikik gitu, paham ya? Maksudnya kartun gitu loh maksudnya. Ya, jadi mereka itu menganggap bahwa dunia dia sekarang itu membosankan. Jadi mereka itu di dunianya sendiri. Jadi autistic behavior sampai saat ini ya, kita tidak bisa membedakan autistic behavior dengan autism, percaya atau tidak. Jadi autistic behavior yang karena screen time itu sama autism sama, plek-plekan sama. Gitu. Jadi bedanya sekarang autistic behavior itu beneran autism atau karena screen time. Sekali lagi Bu, saya mohon maaf, kayaknya sih puasa TV sih Bu, baru kita bisa tahu gitu. Karena sekarang kalau Ibu mau ke tumbuh kembang pun itu tulisannya ya Bu pasti ya, autistic behavior DD autism. DD itu maksudnya mungkin autism gitu loh Bu.
gitu. Jadi kalau kita nggak puasa TV, kita nggak akan pernah bisa melihat atensinya dia gitu. Kita nggak akan bisa melihat apakah dia beneran bisa fokus apa enggak gitu. Ya. Dan autistic behavior ini akan bertambah, saya nggak bisa bilang kata-kata parah ya, tapi apa ya, bertambah jelas gitu ya autistic behavior-nya dengan berjalannya waktu. Jadi lebih susah untuk menghilangkan kebiasaan nonton gitu loh. Gitu. Karena dia sudah terbiasa di dunianya sendiri, dia benar-benar tidak sadar bahwa dia sedang duduk. Dia tidak sadar bahwa dia sedang memegang mainan. Dia tidak sadar bahwa dia sedang minum. Dia tidak sadar bahwa dia sedang makan gitu loh. Maksudnya karena kita nggak present secara mental, kita hanya present secara fisik gitu loh, Bu. Mudah-mudahan Ibu paham dan semoga saya nggak menyampaikan ini terlalu ribet ya. Tapi intinya dia tidak pernah benar-benar sadar dengan aktivitas yang dia lakukan saat itu gitu loh, Bu. Itu adalah autistic behavior. Oke, make sense banget sih Dok, karena emang bener-bener dia seneng banget musik dan mungkin itu relate sama apa yang dia tonton sih ya. Kayak jadi dia lebih senang mendengar nyanyian daripada orang bicara. Yes, karena di dunia kartun itu jauh lebih colorful daripada di dunia yang sebenarnya gitu loh, Bu. Oke, Dok. Ya, jauh lebih seru gitu daripada di dunia yang sebenarnya. Jadi kalau dia disuruh dengerin Ibu, bosen Bu, karena Ibu nggak berwarna-warni gitu. Ibu nggak berubah-berubah gitu loh. Dia pakai kostum badut aja kali ya sekali-sekali. Iya, boleh pakai puppet beneran. Tapi itu ide bagus sekali, pakai puppet boleh banget. Boleh banget sambil bacain buku tapi pakai puppet, pakai finger puppet atau pakai hand puppet itu masih mungkin bisa menarik perhatian dia. Tapi puasa TV sih Bu. Kalau enggak, kalau memang Ibu beneran kerja, maksudnya dan susah ditinggal, pertimbangkan daycare. Oke. Sebenarnya mbaknya sih di rumah yang perlu, mungkin ini webinar ini karena direkam ya, mungkin aku akan potong bagian ini, aku kasih mbaknya biar. Mbak, sekali lagi, kita adalah ibunya, kita nggak boleh nyalahin mbaknya, oke? Oke, Dok. Itu akan saya catat dan take note malam ini ya. Jadi kita adalah ibunya, nggak boleh kalah sama Mbak, nggak boleh kalah juga sama anak tadi kata dokter ya. Jangan karena anaknya tantrum, jadi kita jadi kalah ya kan. Kita pasti punya 1000 cara lain ya kan. Nah, saya jadi pengen penasaran juga nih Dok tentang warna-warni tadi ya. Kalau misalnya dunia kartun sangat warna-warni, apakah dunia nyata yang warna-warni akan bisa mempengaruhi juga dalam speech delay ini? I mean kayak atau autistic behavior tadi itu. Misalnya contoh, saya punya playroom sendiri untuk anak saya yang pertama usia 5 tahun dan adiknya kan 1 tahun. Nah, kalau udah masuk ke dalam playroom itu penuh dengan mainan gitu kan, berjejer, bahkan masnya mainnya berantakan. Nah, itu emang warna-warni banget jadinya. Nah, adiknya kira-kira si anak 1 tahun ini tuh juga jadi kayak kurang konsentrasi atau bingung dengan terlalu overstimulasi dari warna-warni itu atau gimana ya Dok ya kira-kira? Oke, jadi gini ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu nggak terlalu ribet ya. Jadi kita harus menyadari juga bahwa anak kita yang usianya 1 tahun, pengalaman hidupnya itu baru segini gitu loh. Paham ya? Dibandingkan dengan kita yang hidupnya udah sekian tahun, ya 20-30 tahun, pengalaman hidup kita udah segini gitu loh. Jadi kita udah bosen ngelihat barang-barang di sekitar kita, bahkan kita pun nggak sadar. Kalau sekarang ditanya kipas angin di rumah posisinya itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, gitu ya. Jadi kayak nggak menyadari hal itu karena kita udah ada di ruangan itu setiap hari, kita sudah tidak menyadari itu. Tapi buat si kecil, kalau ngelihat kipas angin itu kayak diliatin banget, bahkan dia ngikutin ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri karena fokusnya itu beneran fokus gitu loh, Bu. Ya, jadi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita mau menstimulasi anak, jangan membingungkan kalau pengalaman dia baru segini gitu loh, Bu. Ya, jadi kalau kita mau menstimulasi contohnya dengan boneka, kita mau contoh atau dengan Lego gitu, let's say.
Oke, bonekanya kita singkirin dulu, kita keluarkan legonya. Oke, legonya kita singkirkan dulu, kita keluarkan mobil-mobilnya. Karena kita ingin dia beneran sadar, bereksplor dengan si Lego, bukan kayak takut ketinggalan, mau pegang Lego, mau pegang ini, mau pegang itu, mau pegang ini, mau pegang itu, kayak terlalu banyak stimulasi karena semuanya baru gitu loh. Ya, jadi oke, gitu. Thank you banget dok, thank you banget ya kan. Ini udah tadi total tuh ada 85 peserta sebelum pada live semuanya, dan pada komen di WhatsApp, aduh daging banget kalau istilah sekarang nih, kontennya daging banget, luar biasa banget. Terima kasih juga buat semua mamis yang udah para join ya. Moga-moga semuanya bisa banyak pasti memetik ya pelajaran hari ini ya kan. Tadi ada beberapa take note yang saya catat bahwa ya again ibunya adalah kita, jangan sampai kalah ya kan. Terus kalau mau merubah sesuatu cobalah dari rumah dulu, rubah kebiasaan dulu ya kan. Karena again kalau misalnya dilakukan dengan cara yang sama maka hasilnya akan sama juga ya, kira-kira kayak gitu ya dok ya. Makanya kita harus coba dari rumah, berubah dulu kalau memang kira-kira udah tahu nih apa penyebabnya apa. Kita boleh foto bareng dulu dokter, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu ya kan. Mami semua yang cantik-cantik boleh nyalain video ya, kita akan foto. Ini ada 4 halaman dok, jadi kayak 4 kali 1, 2, 3. Sedih ya sebenarnya ini pandemi kita cuma bisa ketemu lewat Zoom, tapi daripada enggak sama sekali ya kan. Dokter sehari-hari praktek di mana dok? Masih di Rumah Sakit Bunda Jakarta sama di Hermina Kemayoran, tapi Hermina Kemayoran cuma sekali seminggu karena pandemi juga. Rumah Sakit Bunda setiap hari. Oke. Buat yang suka main Instagram boleh follow IG-nya Dokter Dimple ya. Suka sharing-sharing juga di situ. Yuk kita foto dulu. Thank you. Ayo 1, 2, 3. Bentar aku print screen. 1, 2, 3. Baby kecil belum bobo. Pada nemenin mamanya webinar dok. Oke. Sip. Ya, oke dokter. Thank you banget. Aku tahu dokter sibuk banget dan tadi bilang baru nyampe kantor, mungkin belum makan malam nih ya. Sorry banget ya kan. Makasih banyak waktunya. Sehat-sehat buat dokter ya. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Thank you, sehat-sehat semuanya. Ya, thank you. Assalamualaikum dok. Buat mami semua yang lain jangan leave dulu karena kita akan lanjutin sama hadiah dan door prize. Tapi sebelum itu ada bentar. Ada yang harus saya sampaikan. Sorry. Oke. Jadi mau ngasih tahu aja bahwa webinar kali ini tuh terselenggara berkat para sponsor kita. Salah satunya adalah Sleek ya, Sleek Baby Bottle, Nipple, Accessories and Cleanser. Untuk kebersihan botol, peralatan makan, peralatan pumping, dan mainan si kecil, tentunya Bunda bisa percaya pada Sleek Baby Bottle, Nipple, Accessories Cleanser, karena hanya Sleek Baby pembersih dengan perlindungan sempurna, dan memiliki kandungan 100% food grade dan non-fragrance. Ditambah lagi dengan bahan natural alami, formulanya efektif, membunuh bakteri kuman dan mikroorganisme berbahaya. Formula Sleek Baby juga bebas dari paraben, sudah teruji dermatologi sehingga bebas iritasi dan hypoalergenik sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi. Jadi Bunda tidak perlu khawatir, selain aman dari bahan kimia, Sleek Baby juga ampuh menghilangkan sisa noda dan lemak serta makanan dengan formula khusus stain removal. Dan satu lagi, formula Sleek Baby juga lebih kental, jadi bisa pemakaiannya lebih hemat. Yuk Bunda jangan lupa pakai Sleek Baby Bottle Nipple dan Accessories Cleanser agar si kecil selalu aman terlindungi. Ya, itu adalah salah satu sponsor kita. Terima kasih Sleek.
Ada juga Gun ya, premium pants Masara Sara dengan lapisan pengontrol pH yang dapat menyeimbangkan pH sehingga dapat mengurangi terjadinya ruam. Kemudian ada andalan pilihan perempuan Indonesia. Kemudian ada Little Mom. Ya, sekarang saya serahkan screen-nya ke Mam Indi buat door prize yang ditunggu-tunggu dari Sleep Baby ya kali ini Iya, pakai betul. hadiahnya. Ada 3 pemenang nih buat malam ini, Mom. Siap-siap? Aku Ya. siapin dulu ya. Oke. Oke, Mami semua standby ya. Mom Lasti deh yang countdown. Oke. Bim Salabim. Siapakah? Jeng jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Siapa nih? Ada Mom Hilda. Masih adakah? Mom Hilda, coba aku bantu search ya. Mom Hilda, nggak mungkin pakai nama lain? Sudah tidak ada. Oh, sudah Tadi tidak ada sih. Ya, kalau nggak ada kita akan remove ya. Jadi lagi ya. Jadi fair. Ya jangan dong. Mom Elok ada nih kayaknya nih. Masih ada Mom Elok? Mom Elok. Ada. Yeay, ada oke. Congratulations Mom Elok. Ada berapa hadiah nih? Ada 3 nih malam ini. Kita spin yang kedua. Mom Fanny. Mom Ruth. Tadi nanya ya, ikutan nanya ya. Masih adakah? Masih, yeay, congratulations. Dan satu lagi yang terakhir. Bah. Mam Penny. Nih, ada nggak? Tadi kayaknya yang nanya tentang buku deh. Ada ya? Iya, tapi udah nggak ada. Wah, sudah nggak ada. Sayang banget. Oke, kita spin sekali lagi berarti ya, Mom ya. Apa sayang? Oke, kita spin sekali lagi. Yang terakhir. Mom Arin. Mom Arin. Ada. Yeay, oke, congratulations. Oke. Untuk malam ini akan mendapatkan dari bingkisan dari sponsor kita, yaitu Sleek Baby. Oke, terima kasih. Nanti alamatnya akan kita minta by Jafri atau by... Akan dihubungi oleh Momin. Oke, jadi buat semuanya, thank you banget yang udah gabung hari ini. Benar-benar ya, kita belajar banget malam ini. Masih ada webinar-webinar selanjutnya. Nanti cek terus Instagram kita buat yang kayaknya harusnya semuanya udah pada follow ya. Follow ya kan, terus like juga kalau kita posting sesuatu. Kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya. Thank you banget semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.